Dupa sudah digunakan dalam peradaban dan budaya Tionghoa sejak zaman Neolitikum. Program PSMTI, sebarkan edukasi, maknai alkulturasi. Dupa di Tiongkok secara tradisional digunakan dalam berbagai kegiatan kebudayaan, termasuk upacara keagamaan, penghormatan leluhur, pengobatan tradisional, aromaterapi, dan pengukur waktu, dan sebagainya. Dupa dalam sebutan bahasa Mandarin adalah siang atau hio dalam bahasa Hokkien atau Teochew, dan hiong dalam bahasa Hakka atau Ke. Dupa sudah digunakan dalam peradaban dan budaya Tionghoa sejak zaman Neolitikum dan semakin dikenal ribuan tahun yang lalu sejak dinasti Xia, Shang, dan Zhou. Sebuah studi menunjukkan bahwa selama dinasti Han yang berkuasa tahun 206 sebelum Masehi sampai tahun 220 Masehi, terjadi peningkatan perdagangan dan pembelian bahan dupa luar negeri yang lebih harum karena bahan dupa lokal dianggap dupa orang miskin atau kurang berkelas. Kondisi ini mencapai puncaknya pada masa dinasti Sung yang berkuasa antara tahun 960 sampai 1279 Masehi. Para bangsawannya menikmati dupa sebagai sebuah tren budaya yang populer. Dalam film-film klasik sering diperlihatkan adanya pendupaan di ruangan para bangsawan dan pejabat. Para bangsawan bahkan membangun kamar khusus untuk melakukan ritual menikmati dupa. Selain berarti dupa, kata siang juga berarti wangi, harum, aroma, parfum atau rempah-rempah. Sinolog dan sejarawan Edward H. Shaffer dalam bukunya The Golden Peaches of Samarkand, A Study of Tang Exotics, mengatakan bahwa di Tiongkok abad pertengahan terdapat perbedaan yang jelas antara obat-obatan, rempah-rempah, parfum, dan dupa, yaitu perbedaan antara zat-zat yang menyehatkan tubuh, yang berfungsi sebagai herbal atau obat, dan yang menyehatkan jiwa atau berfungsi sebagai aromaterapi, atau yang digunakan untuk menarik kekasih berupa parfum, serta yang berfungsi sebagai sarana yang diyakini bisa untuk berkomunikasi dengan dewa-dewi. Di Indonesia, kita juga mengenal dupa dan kemenyan yang sering digunakan sebagai bagian dari ritual kepercayaan dan sesajen. Wadah untuk pembakaran dalam bahasa Mandarin disebut lu. Lu dalam bahasa Hokkien adalah lo. Di Indonesia, banyak benda atau nama tertentu diserap dari bahasa Hokkien. Dari kata lu ini, turun kata-kata majemuk seperti siang lu atau dalam bahasa Hokkien disebut hiolo yang berarti pendupaan atau pembakar dupa. Kemudian honglu atau anglo dalam bahasa Hokkien yang berarti kompor merah. Karena jika arang atau kayunya terbakar, apinya berwarna merah. Kemudian ada shunlu dengan tambahan kata shun atau asap, berarti tempat pengasapan untuk mengawetkan makanan dengan asap. Soulu dengan kata tangan, sou, berarti pendupaan genggam, penghangat tangan atau kompor arang portable. Posanlu atau pendupaan berbentuk gunungan yang menjadi populer pada zaman Han Wuti atau Kaisar Wu dari dinasti Han yang berkuasa tahun 141 sampai 87 sebelum Masehi, berbentuk sebuah gunung mikrokosmis yang melambangkan gunung suci Kunlun atau gunung Penglai. Pendupaan rumit ini dirancang dengan lubang yang membuat asap dupa yang naik tampak seperti awan atau kabut yang berputar-putar sekitar puncak sebuah gunung. Berikut ini adalah aneka penggunaan dupa untuk pengobatan. Bahan-bahan dan teknik pemrosesan yang serupa ditemukan dalam produksi dupa dan pengobatan tradisional Tionghoa. Sebagai contoh, Ciu atau Moxi Bushi, yaitu teknik pengobatan tradisional Tiongkok yang menggunakan pemanasan titik-titik akupunktur pada tubuh dengan cara membakar ramuan herbal. Dupa dipercaya memiliki manfaat fisiologis dan psikologis
Misalnya menurut kitab herbal Tiongkok Pencau Kangmu yang mencatat sejarah dan aneka herbal untuk pengobatan Tiongkok. Kapur barus menyembuhkan uap jahat di jantung dan perut, dan terutama direkomendasikan untuk masalah mata termasuk katarak. Untuk penunjuk waktu, bersamaan dengan diperkenalkannya agama Buddha di Tiongkok, muncullah batang dupa terukur dan jam dupa atau siang chung jam dupa dan siang yin segel atau stempel dupa. Tangkai dupa dibuat dengan panjang tertentu. Dengan ukuran tersebut, jika dupa habis terbakar, maka lama waktu bisa diketahui atau ditentukan. Penyair Yu Jianwu yang hidup pada tahun 487 sampai 551 menjadi orang pertama yang mencatat, dengan membakar dupa kita tahu jam di malam hari, dengan lilin yang terukur kita mengkonfirmasi hitungan waktu. Penggunaan alat pencatat waktu dupa ini menyebar mulai dari biara-biara Buddha ke masyarakat umum. Penggunaan spiritual. Dupa digunakan dalam berbagai upacara atau ritual keagamaan untuk berkomunikasi dengan dewa dan entitas spiritual, serta untuk penghormatan leluhur dan penyampaian doa. Dalam kepercayaan dan budaya tradisional Tionghoa, membakar dupa adalah cara penting untuk menghormati dan mengingat orang yang telah meninggal. Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Dupa juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk aromaterapi, meditasi, dan bahkan sebagai deodoran atau pengusir serangga. Jumlah batang dupa atau hio yang dibakar juga mengandung makna tertentu. Dikutip dari laman kemendikbud.co.id, berikut adalah makna umum di balik jumlah hio yang dibakar dalam sebuah ritual. Satu hio melambangkan doa yang ditujukan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini mencerminkan keesaan atau ketunggalan sebagai inti dan kepercayaan spiritual tertinggi. Dua hio merupakan simbol keseimbangan yin dan yang, dua elemen yang saling melengkapi dalam kehidupan. Dua hio juga mencerminkan penghormatan kepada kedua orang tua yang sudah meninggal lebih dari 2 kali 360 hari. Tiga hio melambangkan hubungan harmonis antara tiga unsur alam semesta, bumi, langit, dan manusia. Pembakaran tiga hio adalah bentuk doa untuk keseimbangan alam dan kepada dewata. Empat hio mewakili 4 penjuru mata angin, utara, timur, selatan, dan barat, yang dianggap sebagai saudara. Ini menggambarkan doa untuk keharmonisan di seluruh penjuru dunia. 5 hio, simbol 5 elemen dasar kehidupan. Kayu, api, tanah, logam, dan air. Elemen-elemen ini dipercaya membentuk dasar dan segala hal yang ada di dunia. 6 hio. Dalam bahasa Mandarin, 6 adalah liu yang melambangkan liu he yang juga bermakna persatuan dan perdamaian. Ritual membakar 6 hio sering dilakukan untuk memohon perdamaian bagi umat manusia. 7 hio, angka 7 merujuk kepada 7 rasi bintang, khususnya rasi bintang biduk yang dianggap sakral oleh masyarakat Tionghoa. Pembakaran 7 hio seringkali dihubungkan dengan doa kepada alam semesta. 8 hio melambangkan 8 arah mata angin, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, dan timur laut. 8 hio mencerminkan doa yang meliputi seluruh alam semesta. 9 hio, dalam kepercayaan Tionghoa, angka 9 diyakini sebagai angka tertinggi dan paling sempurna. Angka 9 juga melambangkan 9 istana dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa. Membakar 9 hio digunakan untuk memuja semua makhluk dan dewa-dewi. Masyarakat Tionghoa sangat menjunjung tinggi filosofi yin dan yang melambangkan dualitas dalam kehidupan.
positif dan negatif, terang dan gelap, aktif dan pasif. Ritual membakar hiyo diiringi pemahaman bahwa kedua unsur ini saling melengkapi, menciptakan harmoni dan kehidupan. Demikian rangkuman tentang dupa dalam tradisi Tionghoa yang telah menyebar ke seluruh dunia dan berakulturasi dalam budaya lokal termasuk Indonesia. Program PSMTI, sebarkan edukasi, maknai alkulturasi. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh